Siapkan bahan terlebih dahulu. Ada tomat, daun salam, lengkuas, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, cabai keriting rawit, cumi asin, dan garam. Proses pembuatan bumbu halus. Pertama kita masukkan bawang merah ke dalam blender, lalu masukkan bawang putih ke dalam blender, dan tuangkan sedikit minyak agar dapat membantu proses pemblenderan. Lalu blender hingga bumbu menjadi halus. Setelah itu kita haluskan bawang merah, masukkan bawang merah ke dalam blender, lalu blender hingga setengah halus. Setelah itu rebus cumi yang sudah kita cuci dan sudah kita bersihkan kotoran di kepalanya. Setelah itu rendam cumi di air mendidih dan dibilas kembali. Setelah dibilas dan dikeringkan, lalu goreng cumi di minyak yang panas. Goreng sampai cumi sedikit kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu halus yang sudah kita haluskan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Lalu kita tumis hingga bawang menjadi matang agar rasanya tidak langu. Lalu kita masukkan daun salam, masukkan lengkuas, lalu kita tumis. Lalu masukkan serai, lalu kita tumis hingga matang. Setelah itu kita masukkan daun jeruk dan kita masukkan cabai yang sudah kita blender. Lalu tumis lagi hingga bumbu matang dan kita tambahkan penyedap rasa. Setelah itu bumbu matang, masukkan cumi dan kita oseng-oseng lagi. Setelah itu angkat dan cumi siap disajikan. Siapkan bahan-bahan untuk membuat tempe bacem. Yang pertama, kita siapkan penyedap rasa, tempe, lengkuas, daun salam, bawang merah, ketumbar, bawang putih, gula merah, dan garam. Setelah itu taruh tempe di wajan dan tuangkan bumbu ke atas tempe sampai merata. Masukkan gula merah, daun salam, dan lengkuas ke dalam wajan. Lalu tambahkan garam dan sedikit air sampai tempe terendam. Lalu nyalakan kompor dan ungkap hingga air semakin surut dan mengering. Setelah air surut, lalu
Goreng tempe bacem di minyak panas hingga tempe berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk membuat tumis kangkung. Yang pertama ada bawang bombay, lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit dan cabai merah, kangkung, garam, telur puyuh, dan penyedap rasa. Yang pertama, kita iris dulu bawang merah, bawang putih, lalu tumis di minyak panas. Setelah harum, kita masukkan bawang bombay, lengkuas, dan daun salam ke dalam wajan. Lalu kita tumis lagi sampai bumbu wangi. Setelah itu kita masukkan cabai merah dan cabai rawit yang telah kita iris tipis. Setelah itu masukkan kangkung ke dalam wajan dan tambahkan sedikit air. Setelah itu masukkan saus tiram, tambahkan penyedap rasa, masukkan tomat, setelah itu masukkan telur puyuh. Setelah itu masak hingga matang dan cak kangkung siap dihidangkan. Setelah itu kita menggoreng kerupuk untuk sebagai toppingnya. Pertama panaskan minyak, lalu masukkan kerupuk saat minyak sudah matang. Saat memasak, kita perlu menekan-nekan kerupuk agar kerupuk tidak bantet dan mengembang. Setelah kerupuk matang, angkat, lalu tiriskan minyaknya. Siapkan bahan-bahan untuk membuat nasi daun jeruk. Yang pertama daun jeruk, bawang putih, mentega, minyak, nasi, dan garam. Pertama kita tumis bawang putih sampai harum. Setelah itu kita masukkan daun jeruk yang sudah kita iris tipis-tipis. Setelah itu masukkan garam sesuai dengan selera. Lalu kita masukkan mentega, masukkan penyedap rasa, dan masukkan nasi ke dalam wajan, lalu kita aduk-aduk. Nasi jeruk siap dihidangkan. Alat dan bahan pembuatan pai susu. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pai susu.
Selanjutnya, kita akan membuat kulit pai susu terlebih dahulu. Masukkan 125 gram terigu protein rendah ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 75 gram margarin. Setengah kuning telur. Setengah sendok teh bubuk vanili, dan 10 gram gula halus. Aduk adonan hingga merata, lalu uleni dengan tangan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Potong adonan pai sama besar untuk dicetak ke dalam cetakan pai. Ambil 2 potong adonan pai ke dalam cetakan pai, lalu tekan-tekan adonan pai yang ada di dalam cetakan pai. Tusuk-tusuk adonan kulit pai dengan garpu. Cara membuat isian pai susu. Masukkan 175 ml susu cair, 1 buah telur utuh, 1 buah kuning telur, dan 60 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh bubuk vanili, lalu aduk. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan pembuatan es kulit Bali sesuai keterangan yang ada di video. Kemudian olah bahan-bahan agar siap dicampurkan ke dalam gelas. Berikut bahan-bahan yang sudah siap dicampurkan ke dalam gelas. Ada air gula, biji selasi, potongan kelapa, air jeruk nipis, dan potongan melon. Saatnya mencampurkan semua bahan ke dalam gelas. Pertama, masukkan potongan melon ke dalam gelas, kemudian disusul dengan kelapa muda yang sudah dipotong kecil-kecil. Tahap selanjutnya, tuang sedikit demi sedikit air kelapa muda yang sudah disaring. Masukkan perasan air jeruk nipis dan 3 sendok makan gula cair. Dan yang terakhir, masukkan biji selasi yang sudah direndam air. Sesuai selera, kalian juga bisa menambahkan es batu. Selamat mencoba!